Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan, subhanallah. Dan ini bahayanya ketika seseorang sudah mencintai dunianya lebih daripada akhiratnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Fajr apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta duniawi dengan cinta yang luar biasa berlebihannya. Ketika orang sudah seperti ini, yasudduna an sabilillah, kata para ulama. Pasti orang seperti ini akan terhalangi dari jalan Allah Azza wa Jalla. Akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan yang harusnya dia bisa dapatkan. Dan benar, coba antum lihat. Kalau orang abdud dunia, budak dunia, hatta umurnya sudah 80, 90, di kepalanya dunia, dunia, dunia. Buka mata pagi hari yang difikirkan gimana saya dapatkan dunia hari ini. Buka mata pagi hari yang difikirkan fulus, uang, harta, ini semuanya dunia tuh. Nggak ada tuh buka mata pagi hari, gimana saya dapatkan ridha Allah hari ini. Gimana saya dapatkan pahala surga Allah hari ini. Gimana dosa-dosa saya diampuni hari ini. Gimana amal saleh saya supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla hari ini. Nggak ada tuh. Lupa itu semua. Allah Azza wa Jalla bikin lupa pasti itu. Dan ini bahaya dunia. Kata para ulama apa? Ketika seseorang mencintai dunianya berlebihan, sama seperti seseorang yang meminum air laut. Air laut itu tidak akan pernah menghilangkan dahaganya, hausnya nggak akan pernah hilang. Yang ada sebaliknya, pasti akan memadaratkan dirinya. Orang kebanyakan minum air laut mati. Maka sama seperti orang ketika mencintai dunianya berlebihan daripada akhiratnya, pasti lama-kelamaan akan mematikan hati orang itu. Nah, ini penting nih, kawan. Dan di sini pentingnya bagaimana pendeknya angan-angan. Bagaimana bahayanya panjang angan-angan, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Janganlah kalian iri hati, kata Allah, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian yang lain lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan para wanita pun ada bagian dari mereka yang usahakan. Subhanallah. Lihat. Nah, ternyata kebanyakan manusia lebih pendek angan-angan atau panjang angan-angan, ya kawan? Pendek kayaknya antum, Masya Allah ini. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan juga tentang bagaimana orang-orang kafir di dalam Al-Quranul Karim. Mereka panjang angan-angan mereka masalah duniawi ini. Bukan pendek, panjang. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-3. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Subhanallah. Biarkan mereka, kata Allah. Dzarhum, biarkan mereka di dunia ini, biarin tuh, kata Allah, biarin. Ya'kulu, mereka makan, wa yatamatta'u, mereka senang-senang di dunia, biarin, kata Allah. Wa yulhihimul amal, mereka dilalaikan dari angan-angan kosong mereka. Lihat, yulhihimul amal, ini dilalaikan dari angan-angan kosong, kata para ulama. Mereka dilalaikan, dilupakan gara-gara angan-angan kosong mereka, panjangnya angan-angan mereka, mereka dilalaikan tuh. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui nanti. Mengetahui apa? Mengetahui apa? Mengetahui azab dan siksa Allah nanti di hari kiamat bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat perbuatan mereka, mereka akan ketahui itu. Lupa kepada Allah, lupa kepada syariat agama Allah, lebih senang untuk mengikuti hawa nafsu buruknya, lupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, senang-senang luar biasa di dunia ini, enggak ada perintah Allah, enggak ada larangan Allah, semuanya boleh pokoknya. Fasawfa ya'lamun, kata Allah. Kelak kalian pasti akan mengetahui akibat perbuatan kalian dari azab dan siksa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu alaihi. Lihat, perhatikan baik-baik, kawan. Bagaimana bahayanya ketika seorang panjang angan-angannya. Yang lebih parah lagi adalah angan-angan seseorang yang sudah meninggal. La ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla sebutkan luar biasa banyak dalam Al-Quran ayat-ayat seperti ini.
Salah satu contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allahu akbar. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Itu infakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian, infakkan sebagian, kata Allah. Sebelum apa? Datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Ketika datang kematian itu, baru orang ini ngomong nih. Orang yang gak mau infak ini baru ngomong nih. Apa perkataan mereka? Rabbi, ya Allah ya Rabbku. Padahal di dunia jauh mereka dari kata-kata Rabbi. Gak pernah mereka katakan Rabbana, Rabbi, Allahumma. Lupa itu mereka semua tuh, betul ya? Di akhirat mereka katakan Rabbi, wahai Rabbku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Allahu Akbar. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Undur sebentar saja kematianku. Mau apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku dapat bersedekah dengan harta tadi itu. Dan agar aku termasuk orang-orang yang apa? Saleh. Mengapa engkau enggak tangguhkan umurku ya Allah? Agar aku dapat sedekah, agar aku dapat beramal saleh, agar aku menjadi orang bertakwa kepadamu ya Allah. Tangguhkan ya Allah umurku. Bisa? Kalla thumma kalla. Enggak ada tuh ikhwan. Enggak ada sama sekali. Angan-angan kosong semua itu. Na'udzubillah min dzalik. Angan kosong semua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ayat seperti ini luar biasa banyaknya dalam Al-Quranul Karim. Ayat seperti ini luar biasa banyaknya dalam Al-Quranul Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Panjang ayatnya, tapi ayat ini luar biasa. Karena kalau kita mau merenunginya sejenak saja, surat 39 Az-Zumar mulai ayat 54 sampai 58. Mulai ayat dari 54 sampai 58. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita di awal ayat ini untuk bertaubat kepadanya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum apa? Datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang azab kepada kalian dengan tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. An taqula nafsu ya hasrata 'ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Allahu akbar. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah ini. Supaya nanti di akhirat gak ada orang yang mengatakan ini. Tapi pasti ada gak orang yang mengatakan ini? Pasti ada nanti di hari akhirat. Bayangkan ikhwan bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Allah sudah sebutkan nanti di akhirat ada manusia-manusia seperti ini. Jangan kalian menjadi manusia seperti ini maksudnya. Tapi ternyata ada tetap manusia jadi seperti ini. La ilaha illallah. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada yang berkata kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku akan jadi orang bertakwa. Au taqula hina taral 'adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika mereka melihat azab, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah. Subhanallah. Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat amal saleh kebaikan ya Allah. Lihat ayat ini kalau kita benar-benar renungi, ikhwan, bohong kita nggak takut kepada Allah nih subhanallah.
Dan ini penyesalan-penyesalan semua nih Allah sebutkan. Agar supaya nggak ada orang mengatakan ini. Agar supaya nggak ada orang mengatakan ini. Agar supaya orang nggak ada mengatakan ini. Dan ternyata tetap ada nanti di hari akhirat. Orang-orang yang mengatakan ini. Nggak pernahkah kita berpikir, ikhwan, ketika kita berbuat kemaksiatan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa mengatakan perkataan ini di hari akhirat nanti, ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, diingatkan oleh manusia, diingatkan oleh orang tua mungkin, diingatkan oleh seorang dai mungkin, diingatkan oleh teman mungkin, urus saja diri ente deh masing-masing. Biasa kan gitu ya? Hati-hati, subhanallah. Ada orang-orang yang mengatakan penyesalan yang luar biasa banyaknya dalam hari akhirat nanti, subhanallah. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengatakan penyesalan ini di hari akhirat, ikhwan. Karena itu Nabi SAW memberikan berbagai macam wasiat, nasihat kepada diri kita yang sangat luar biasa. Yang kalau kita mau jalankan di dalam kehidupan kita, bahagia hidup kita dunia akhirat. Contoh, satu saja nasihat. Satu saja wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang pada hakikatnya nasihat ini kepada kita semua jelas. Apa itu? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau musafir. Ya Allah. Hadis ini pendek luar biasa ya, kawan. Hadis ini luar biasa pendeknya. Antum hafalin enggak nyampe sejam hafal insyaallah nih. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Sebentar insyaallah. Tapi ketika disyarah, dijelaskan oleh para ulama, panjang lebar luar biasa. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas, padat, sedikit, tapi mengandung syarat makna yang luar biasa, luas dan dalamnya. Salah satunya ini. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau musafir. Zaman dulu Indonesia ada orang-orang yang diasingkan oleh Belanda, betul ya? Ke pulau ini, ke daerah sini. Orang tersebut pasti ingin kembali ke kampung halaman aslinya tuh. Gak bakal betah aslinya di perasingan itu, betul ya? Antum tinggal di satu tempat atau diasingkan di satu tempat, gak tahu mau kemana, gak kenal siapa-siapa, pasti gak betah, ingin kembali ke kampung halaman asli kita. Dan ingat ya ikhwan, kampung halaman asli seorang hamba Allah Azza wa Jalla, seorang manusia, adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ayah dan ibu kita berasal dari sana, Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Kan gitu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan rahimahullahu ta'ala, sudah menjadi fitrah bagi seorang manusia, hatinya itu selalu rindu akan surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena itu kampung halaman asli kita, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Contoh nih, orang asing. Maksudnya apa? Berapa banyak orang hidup di dunia ini, wah luar biasa, betahnya luar biasa, Masya Allah. Betah di sini bukan berarti kemudian apa? Nggak takut mati, dan bukan itu. Maksudnya apa? Dijadikan dunianya ini seakan-akan, wah ini kehidupan kekal saya di sini nih. Sehingga saya dapatkan apapun harus di sini, bukan di tempat lain. Wah ini bahaya nih. Ini kacau, na'udzubillah. Atau seorang apa? Musafir, perantau yang dalam perjalanan, yang pasti akan kembali ke kampung halamannya, ke tempat aslinya kembali ketika dia merantau. Subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda berkata. Ini bisa dilihat di Sahih Bukhari ada, Jami' Ulum wal Hikam juga ada. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirati wa akhiratu muqbilah. Dan akhirat pasti akan datang menyongsong kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap keduanya ini memiliki anak masing-masing. Di akhirat ada anaknya, dunia ada anaknya masing-masing. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian menjadi anak-anak negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak atau budak-budak negeri dunia. Kenapa? Luar biasa ujung ini. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena sekarang nih tempatnya beramal, nggak ada audit,
nggak ada hisab. Di dunia ini tempatnya beramal. Mau beramal soleh, mau beramal buruk, nggak diaudit sama Allah. Auditnya kapan? Nanti di hari akhirat. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti di hari akhirat itu tempatnya hisab, nggak ada amalan tadi tuh. Berapa banyak orang-orang yang mengangan-angankan kosong, mau kembali ke dunia, mau sedekah, mau jadi orang soleh, mau beramal soleh, mau ini, mau itu, dan seterusnya. Mungkin kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma dalih yang diucapkan mereka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah. Ada tuh. Enggak ada kesempatan sama sekali. Hari ini kata Ali bin Abi Thalib, tempatnya beramal. Tempatnya beramal saleh hari ini nih. Enggak ada audit, enggak ada hisab. Dan besok di hari akhirat itu cuma ada hisab, cuma ada audit, nggak ada amalan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dengan penyesalan luar biasa karena kita tidak beramal dengan benar di atas muka bumi ini. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan berbagai macam kesempatan dan kenikmatan luar biasa bagi diri kita untuk beramal saleh di atas muka bumi ini. Perhatikan hati-hati ikhwan tentang masalah ini. الحمد لله رب العالمين